Judul The Furious 2019. Film ini mengisahkan tentang sekelompok kewes yang diculik dan tiba-tiba ditempatkan dalam sebuah hutan mati. Tanpa perlengkapan sama sekali, mereka harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana hutan mati yang entah berada di kabupaten mana. Lalu tiba-tiba seorang kewes bak artis dangdut hajatan sedang apruk-aprukan hingga tersandung dahan sampai gogolepakan. Ternyata doi sedang dikejar sosok burik bersenjatakan dewa kemodaran. Aneh sekali, tiba-tiba sosok aneh lain datang dan seperti memperebutkan wanita ini. Setelah membunuh rekannya, psikopat itu pun langsung pergi dengan membawa si artis dangdut. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada seorang gadis cantik bernama Kayla yang sedang menemani bestinya mencoret-coret tembok dengan tulisan sarkas, di mana si rambut sarang burung bernama Medi ini sudah kelewat kesal pada pemerintah yang telah menaikkan harga minyak angin secara tiba-tiba. Karena menurutnya, apa yang pemerintah lakukan justru malah membuat rakyat mengidap masuk angin massal. Dan tak jarang ada yang terkena angin duduk sampai meninggoy. Kemudian ia yang tidak ingin diculik tukang bakso sendirian memaksa Kayla untuk mencoret-coret juga. Akan tetapi keluarga Kayla yang selalu mendapat bansos jelas tidak mau untuk melakukannya. Sontak Medi pun kesal karena merasa Kayla tidak setia kawan. Lalu sebelum pergi, Medi pun berkata, "Mikir dek, cuman gara-gara bansos lu sampai buta hati ya?" Mendengar ucapan Medi yang terasa benar membuat Kayla berubah pikiran. Tapi tiba-tiba apakah mereka diculik tukang bakso? Singkat waktu, dalam keadaan setengah sadar, Kayla pun menjalani operasi aneh yang membuat matanya berdarah. Sebenarnya, apa yang terjadi pada mereka? Tiba-tiba saja Kayla ditempatkan dalam sebuah peti dan disimpan di tengah-tengah hutan mati. Setelah telinganya tak lagi bonge, ia pun panik saat menyadari jika ia sudah berada di tengah hutan. Namun bisa kita lihat peti tempat Kayla keluar bertuliskan beauty nomor 6. Entah apa maksudnya. Singkat waktu, Kayla yang teringat pada temannya langsung bergegas mencari keberadaan Medi. Betapa kagetnya Kayla saat ia menemukan setumpuk tangkurak manusia. Dirasa hutan ini berbahaya, ia pun kembali mencari temannya. Tiba-tiba saja dua wanita asing membungkam Kayla dan menyuruhnya untuk diam. Ternyata dua wanita bernama Alice dan Sina ini juga sedang mencari jalan untuk keluar dari hutan ini. Setelah cukup berkenalan, sontak Kayla teringat dengan HP dan obat ayan miliknya. Tapi ternyata nasib Kayla tak jauh beda dengan dua wanita ini yang juga kehilangan semua barang bawaannya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Kayla merasa pusing dan cenderung pelangak-pelongo. Entah apa yang Kayla alami, tiba-tiba ia mendapat penglihatan aneh dari sosok mengerikan yang membawa kampak. Setelah Kayla sadar, ia pun heran dengan apa yang ia lihat. Karena meskipun pingsan karena sakalor, ia tidak pernah melihat hal seperti itu. Ya sudah, daripada puyeng mikir-mikir, Alice pun mengajak Kayla untuk menyusul Sina mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sebuah peti. Namun setelah dicek, nama peti itu berbeda dari biasanya dan tertulis bis nomor 6. Betapa herannya Kayla saat ia melihat pria burik dengan membawa kampak.
Sontak Alice pun menyuruh Kayla untuk sembunyi. Untung saja, dengan dahan pohon jengkol, Alice pun mampu mengalihkan perhatian psikopat itu. Kemudian Alice langsung mengajak Kayla untuk kabur. Tapi sialnya, penyakit sakalor Kayla tiba-tiba kambuh. Aneh sekali, pandangan Kayla seakan terhubung dengan psikopat tadi hingga mengetahui persembunyian Alice. Daripada moka di tempat, Alice pun langsung lari ngambret seedan-edannya. Oh my god, bagaikan ngupas jeruk, wajah Alice pun copot dicium kapak kopet. Dan kini Alice pun sudah tidak memiliki rasa malu. Singkat waktu, setelah psikopat itu menghabisi Alice, barulah Kayla pun tersadar. Ia pun syok parah saat melihat Alice yang tak punya muka. Merasa dirinya dalam bahaya, ia pun kembali ngabret apruk-aprukan. Akhirnya, setelah lama kasarung dan berputar-putar di dalam hutan, Kayla pun berhasil sampai di lapangan luas. Ternyata Kayla sudah sampai di ujung pembatas dan ia pun tidak bisa merangkak lebih jauh lagi akibat sensor yang membuatnya bonge. Melihat sensor pembonge yang membentang sejauh mata memandang, jelas saja membuat Kayla putus asa. Lalu tiba-tiba, oh my god, tiba-tiba psikopat itu datang lagi dan membuat seorang wanita merasa encok. Akan tetapi, Kayla pun heran saat melihat psikopat itu malah menyapanya. Tapi saat psikopat itu akan melakukan fatality, tiba-tiba psikopat berparang datang. Lalu anehnya, psikopat itu malah adu mekanik. Sorry. Setelah adu mekanik yang sengit, akhirnya psikopat kampak pencari kayu bakar itu tidak berdaya di tangan psikopat Arit pencabut rumput. Kembali pada Kayla, setibanya di hutan ia pun langsung menyembunyikan si Kewes di dalam pohon dan memintanya untuk menunggu sementara ia akan pergi mencari bantuan. Tapi di sisi lain, psikopat Arit kembali mencari-cari keberadaan si Kewes. Di saat itu pula si Kewes yang panik berusaha untuk tenang saat mendengar suara aneh yang mendekat. Sial sekali, si Kewes pun ketahuan dan langsung dibawa psikopat Arit. Bagaikan boneka Barbie, tangan si Kewes pun dicopot dengan mudahnya. Kembali pada Kayla yang sedang apruk-aprukan tak tentu arah. Tiba-tiba saja varian psikopat Bagong datang dan menyerangnya.
Beruntung sekali, tiba-tiba alat di leher psikopat berbunyi dan membuat kepala psikopat meledak seperti balon warna hijau. Dengan banyaknya varian psikopat, Kayla pun merasa khawatir pada si Kewes yang ia sembunyikan. Betapa syoknya Kayla saat menemukan si Kewes sudah modar dengan kondisi yang mengerikan. Setelah itu, Kayla pun kembali mencari tempat berlindung sambil membawa golok hasil rampasan dari psikopat Bagong. Hingga setelah cukup jauh berjalan, Kayla pun akhirnya menemukan beberapa gubuk di tengah hutan. Dirasa tempat ini cocok untuk berlindung, Kayla pun langsung masuk ke dalam salah satu gubuk derita itu. Oh my god! Karena terlalu takut, Kayla pun malah membacok seorang gadis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Di tengah rasa bersalah, tiba-tiba Sheena bersama seorang temannya datang. Mereka pun langsung syok parah saat melihat kejadian itu. Dan hingga pada akhirnya, si gadis pun tak tertolong. Lalu, Sheena segera mengambil golok yang tergeletak dan pergi meninggalkan temannya. Tapi tiba-tiba, penyakit sakalor Kayla kambuh. Dan seperti biasa, ia pun mendapat penglihatan psikopat lain yang sedang menyembunyikan Maddie di dalam gubuk di dekat tambang. Singkat waktu, saat Kayla kembali sadar, teman Sheena yang bernama Rose pun ketakutan parah. Melihat hal itu, Kayla pun berusaha menenangkannya. Lantas Kayla pun mengungkapkan tentang keadaan aneh yang ia alami, di mana ia selalu mendapat penglihatan dari psikopat saat penyakitnya kambuh. Kayla pun merasa jika penglihatan aneh itu ia dapat setelah menjalani operasi aneh yang dilakukan oleh si penculik. Akan tetapi, Rose yang sedikit idiot tidak mengerti dengan apa yang Kayla ucapkan. Lantas Kayla yang merasa ada sesuatu yang tak beres langsung mengambil sebuah sendok untuk melakukan operasi dadakan. Kayla pun heran setengah edan saat mata si mayat sudah diganti kamera canggih buatan Cina. Setelah kecurigaannya terbukti, Kayla pun mulai mengingat operasi aneh yang ia jalani. Oh, rupanya penderitaan mereka di sini sudah disetting guna kepentingan konten Kopet. Kemudian, Kayla pun berusaha berkomunikasi dengan si pembuat konten melalui mata peserta. Dan benar saja, terlihat seorang pria misterius sedang mengawasi mereka dari sebuah ruang rahasia yang penuh dengan TV LCD 21 inch. Ternyata, Kayla dan yang lain tengah mengikuti sebuah game yang disebut Battle Royale. Terlihat di layar pengawas beberapa peserta telah gugur dan layarnya sudah berubah menjadi gambar tengkorak. Di sisi lain, psikopat bertopeng tuyul dan bersenjatakan pisau Rambo datang mendekati area gubuk. Saat Sheena kembali ke gubuk, ia pun mengatakan jika akan sia-sia kalau berkeliaran di luar saat siang hari, karena psikopat sudah pasti akan menemukan mereka. Lalu tiba-tiba, ia pun panik saat melihat psikopat Arit datang mendekati gubuk. Kepanikan pun berubah menjadi hasrat modal saat psikopat itu malah masuk ke dalam gubuk. Melihat si idiot Rose dalam bahaya, Kayla dan Sheena pun bekerja sama untuk menyerang psikopat. Dengan mekanik duet maut, mereka pun berhasil memukul mundur psikopat. Hingga setelah beberapa saat, mereka pun mulai menyadari sesuatu saat psikopat tadi tidak benar-benar menyerang Rose. Mereka pun merasa jika psikopat-psikopat yang berkeliaran di luar merupakan pasangan dari salah satu peserta. Kayla pun berkata, jika tulisan yang ada di peti memiliki arti, di mana peti tempatnya bangkit bertuliskan Beauty 6, dan mungkin peti yang bertulis Beast 6 merupakan pasangannya. Yap, betul, Beauty and the Beast. Lalu saat si Beauty mati, maka Beast-nya pun akan ikut mati. Hal itu dibuktikan saat si Kewes mati dan tiba-tiba psikopat berkepala bagong meledak begitu saja.
Akan tetapi, Shina malah mencurigai Kayla dan menganggap jika Kayla ingin menang dengan cara yang licik, apalagi saat ia ketahuan membacok salah satu peserta. Melihat Shina akan menyerang mereka, Kayla pun segera mengajak Rose untuk kabur. Tapi sialnya psikopat bertopeng tuyul malah memburu mereka. Setibanya di dalam gubuk lain, Kayla pun mengambil sebuah kampak untuk berjaga-jaga. Kemudian ia pun mulai membuat rencana untuk menyelamatkan Maddie. Terlebih ia merasa jika mereka bisa menggunakan jalur tambang untuk keluar dari arena Battle Royale. Singkat waktu, dirasa situasi sudah aman, mereka pun mulai menjalankan rencana. Tapi sialnya si idiot Rose malah nyangkut. Sebelum para psikopat datang, Kayla pun berusaha menolong Rose. Kesialan mereka pun bertambah saat psikopat Arit masuk ke dalam gubuk. Bagaikan lomba Agustusan, mereka pun saling tarik-menarik. Di tengah kepanikan, psikopat tuyul pun ikut memeriahkan situasi. Tapi untung saja psikopat tuyul malah kena mental dan kabur. Singkat waktu, saat keadaan sudah tenang, tiba-tiba mereka melihat Shina yang lari entah kemana. Dirasa Maddie dalam bahaya, mereka pun segera mengejarnya. Lalu, Shina mulai melihat peta untuk mencari area tambang. Jelas saja Kayla langsung mencoba menghentikan niatan Shina. Ia pun membujuk Shina untuk bekerja sama menghabisi para psikopat. Akan tetapi, ia pun menolak tawaran tersebut. Shina pun memilih untuk menghabisi semua beauty dan bekerja sama dengan bisnya untuk bisa menang. Sementara itu, Rose malah pelangap-pelongo sendirian. Mendengar teriakan Rose, Shina pun terlihat senang saat psikopat tuyul yang merupakan pelindungnya sedang beraksi. Namun tanpa ia sadari, psikopat kampak pelindung Kayla masih hidup. Bagaikan ikan asin di pasar, tangkurak Shina pun semplak terbelah dua. Otomatis, saat beauty-nya modar, bisnya pun ikut modar. Setelah berhasil menghabisi Shina, psikopat pelindung Kayla pun berniat menghabisi Rose. Tapi jelas saja, Kayla tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya, psikopat penjaganya pun modar setelah Kayla menggaplok dadanya. Namun perbedaannya, si beauty tidak akan mati jika bisnya mati duluan. Tak lama kemudian, Rose yang selamat pun segera menghampiri Kayla dan melanjutkan pelarian menuju tempat Maddie. Namun tanpa mereka sadari, sosok psikopat lencong penjaga Maddie telah mengawasinya. Setibanya di tambang, Kayla pun segera mencari Maddie. Orang capek-capek adu mekanik, si Maddie malah nyantui dan turu. Lantas Rose yang muak pun berkata, "Enak ya, aman turu di gubuk." Lantas Rose pun langsung menanyakan jalan yang bisa mereka gunakan untuk pergi. Tapi sialnya, jalur itu sudah tertutup reruntuhan. Di tengah kepanikan, mereka pun kaget saat psikopat datang ke tempat tersebut. Kemudian Kayla yang merasa tidak ada cara lain untuk kabur langsung menantang psikopat untuk adu mekanik. Tapi tiba-tiba sungguh suwe, dalam keadaan genting, penyakit sakalor Kayla tiba-tiba kambuh. Oh my god. Tanpa
Tak diduga Rose menghabisi Maddie agar mereka bisa selamat, hingga psikopat lencong pun modar bersamaan dengan matinya Maddie. Singkat cerita, Kayla yang sadar pun langsung syok parah saat melihat temannya tewas di tangan Rose. Di tengah kesedihan Kayla, Rose dengan watadosnya menanyakan cara untuk kabur dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, Kayla pun murka dan langsung mengusir Rose. Lantas sebelum pergi, Rose pun berkata, "Kupikir kita adalah bestie." Singkat cerita, di tengah kesedihan yang Kayla rasakan, ia pun pergi ke perbatasan dan mencoba untuk melewati sensor. Namun sesaat sebelum pergi, dengan nekatnya ia mencopot kamera pengintai yang terpasang di matanya. Sambil menahan rasa sakit, akhirnya ia pun berhasil mencabut paksa kamera tersebut dan segera pergi meninggalkan arena Battle Royale. Di sisi lain, Rose yang selamat akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dalam game Kopet tersebut. Prepare winner for the next match. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Sin memperlihatkan seorang pria yang sedang menikmati asupan konten Kopet dari game tersebut. Akan tetapi si pria pun langsung kesal saat video konten tersebut tiba-tiba macet. Di tengah kekesalannya, si pria menyadari seseorang telah menyusup ke dalam rumahnya. Will require compulsory. Ternyata itu adalah Kayla yang dendam dan sedang mencari dalang dari game Kopet itu. Saat si pria sadar, ia pun langsung menginterogasinya dan berusaha balas dendam atas kematian semua orang di dalam game itu. Ternyata si pria merupakan pemegang saham terbesar dari permainan Kopet tersebut. Akan tetapi karena tidak mendapatkan info yang berarti, Kayla pun langsung mencurahkan segala kekesalannya. Lalu film pun sudah berakhir.